Nah, Bapak, Ibu, Saudara, kita akan belajar sama-sama mengenai satu tokoh ini ya. Namanya Veronica. Nah, banyak orang tanya, siapa itu Veronica? Di Alkitab kok nggak ada Veronica? Ya, bahkan namanya tidak tercatat, tetapi menurut dokumen yang ditulis oleh bapak-bapak gereja, nama seorang Veronica ini begitu harum, begitu luar biasa. Ya, kita akan sama-sama belajar mengenai kisah indah, kisah cinta yang luar biasa. Pembacaan Alkitabnya dari Matius 9 ayat 18 sampai 26. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat lalu menyembah dia dan berkata, ya, anak perempuanku baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup. Kalau Bapak Ibu teliti Alkitab, maka ada bagian-bagian yang lain, ya, dan mereka ini saling melengkapi, ya. Ini indah sekali. Lalu Yesus pun bangun dan mengikuti orang itu. Tentu kita bertanya, kenapa sebelumnya Yesus menyembuhkan seorang anak dari perwira, atau ya kalau di dalam terjemahan yang lain dikatakan anaknya pembantunya, ya, si perwira Romawi ini datang dan cukup engkau ucapkan sepatah kata saja, maka ya anakku akan sembuh. Tetapi Yesus ketika di ayat ini, Yesus harus pergi ke anak perempuan dari seorang kepala rumah ibadat itu loh, saudara. Ya, bahkan yang tadi itu kalau dikatakan anaknya perwira Romawi itu masih dalam keadaan sakit. Tetapi kalau ini Bapak Ibu bisa baca, anak perempuanku baru saja meninggal. Bayangkan, seharusnya ya sudah saja gitu loh ya, nggak usah ke sana. Tetapi lihat saudara, saudara lihat, datanglah seorang kepala rumah ibadat lalu menyembah dia. Menyembah ini sujud sampai kepalanya sampai ke tanah dan berkata, anak perempuanku baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup, saudara. Nah, lalu Yesus membangun dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Ya, pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menyentuh jubahnya. Nah, ini yang saya pengen bahas, saudara. Seringkali kita memakai ayat ini, seringkali banyak hamba Tuhan memakai ayat ini dengan begitu saja tanpa mengerti latar belakang yang ada di belakangnya, mengenai sejarahnya, mengenai bahasa aslinya, dan itu kalau kita pelajari itu indah sekali ya. Saya terus dulu ya pembacaannya, karena katanya dalam hatinya, asal ku sentuh saja jubahnya, aku akan sembuh. Kelihatannya simpel, saudara. Kelihatannya simpel. Itu sebabnya beberapa hamba Tuhan dengan tidak bertanggung jawab mengajarkan itu. Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Nah, ada beberapa praktek-praktek KKR kesembuhan dengan pakai cara yang sama. Cukup dengan pakai iman, ayo saudara maju. Dan kemudian mereka pegang satu benda tertentu dan orang-orang itu lari. Dan mereka katakan, siapa pegang itu, maka sembuh. Dan itu kadang-kadang disubstitusi dengan apa? Dengan yang namanya minyak urapan. Asalku jangan minyak urapan, asal saya kena minyak urapan, maka aku akan sembuh. Ya, saya tidak membahas mengenai minyak urapannya, mengenai jubah yang dipakai terus kemudian dipegang. Tapi saya katakan kalimat ini seringkali dipahami dengan hal yang salah. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Matius tidak mencatat bagaimana Yesus kebingungan. Siapa yang menjamah dia? Coba Bapak Ibu lihat ya, Matius 9 ayat 18 sampai 26, tolong dibuka. Saudara ngelihat ya, asal ku jamah saja jubahnya. Kalau Bapak Ibu periksa dalam Lukas ya, Lukas 8 ayat 43, adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Lalu kata Yesus, siapa yang menjamahku? Ada kebingungan. Di sini yang kita berkata, waktu Yesus di dunia 100% manusia, dia tidak maha hadir dan dia tidak maha tahu. Ya, makanya Yesus tanya, siapa yang menjamahku gitu loh. Karena matanya Yesus sedang melihat ke depan dan yang menyentuh Yesus banyak orang. Dan karena tidak ada yang mengakuinya, berkatalah Petrus, guru,
orang banyak mengerumuni dan mendesak engkau. Ayat 46, tetapi Yesus berkata, ada seorang yang menjamah aku, sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku. Itu keren loh, saudara. Ya, justru kita ini terbantukan kalau saudara. Kita ini bisa melihat Yesus itu sebagai teladan. Kenapa? Yesus mengosongkan diri, Filipi 2 ayat 5 sampai 11. Yesus itu mengosongkan diri, kenosis, jadi manusia. Justru karena dia manusia, dia apa? Dengan ratap tangis ya, dengan ratap tangis, terus kemudian dia mengalami sesuatu yang kita juga alami dalam perjuangan iman. Nangkep ya saudara, nangkep ya bagian di sini. Ini indah saudara. Asal ku sentuh saja jubahnya, aku sembuh. Kalau saudara baca di Lukas, saudara juga baca di Markus, tambahan itu di dalam Markus itu indah sekali. Ya, nah di sini Matius seakan-akan terburu-buru. Ya, seakan-akan terburu-buru menuliskan, tetapi Yesus beberapa kali memandang dia serta berkata, langsung eksekusi, teguhkanlah hatimu, ya, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Shortcut, ada bagian yang hilang ketika Yesus kebingungan, siapa yang jamah dia? Nangkep ya? Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup seruling dan orang banyak ribut, berkatalah ia, ya, ini Yesus tadi sedang dalam perjalanan untuk menyembuhkan anaknya Yairus, ya saudara. Di tengah jalan dia ketemu dengan perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun. Perhatikan, anak yang mati ini ya umurnya 12. Ya, perempuan yang sakit ini 12 tahun menderita pendarahan, ya. Setelah orang banyak itu disuruh keluar, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu, lalu bangkitlah anak itu. Ini keren. Dan tersebarlah kabar tentang hal itu di seluruh daerah itu. Perhatikan, perempuan yang sakit pendarahan, Bapak Ibu. Ya, menurut tradisi loh ya, menurut tradisi nama perempuan ini Bernike. Bernike. Kalau bahasa Inggrisnya Bernice dan dalam bahasa Latin, Veronica. Nama ini digunakan oleh putri-putri kerajaan Yudea. Jadi nama ini adalah nama yang umum, nama yang biasa dipakai, dan banyak orang punya nama Bernice atau Bernike ini. Nah, dia sakit pendarahan 12 tahun. Orang tanya, penyakit apakah ini? Ya, penyakit apakah sehingga dia mengalami menstruasi seperti menstruasi? Ya, tetapi 12 tahun. Ya, para ahli Alkitab sepakat mengerucutkan, terus kemudian memberi nama penyakit ini dengan pendekatan. Karena sampai hari ini tidak ada yang tahu. Tapi ada orang yang sakit pendarahan 12 tahun. Penyakitnya namanya abnormal uterine bleeding. Ya, bisa disebabkan oleh tumor, kanker, polip rahim, atau kelainan rahim. Ya, ibu-ibu, para wanita di sini tahu ya bagaimana rasanya ya. Nah, menstruasi. Ini menstruasinya 12 tahun, saudara. Ya, tentu dia akan mengalami anemia berat. Ya, pada zaman itu orang kalau menstruasi itu najis. Ya, itu najis, saudara. Ya, nah dia sudah berobat tanpa hasil, saudara. Markus 5 ayat 26. Dia sudah bahkan dikatakan sampai habis hartanya dikeluarkan tetapi tidak ada hasil. Ya, maka dari itu ketika dia berdesak-desakan, ya pasti ada yang tanya gini, Pak Michael Sony, ketika Veronica ini atau Bernice lah namanya berdesak-desakan, ya orang yang ada di samping kanan di samping kiri kena tangannya, apakah najis? Iya, dianggap najis. Jadi dengan penuh resiko seorang perempuan ini menerjang kerumunan, tentunya bukan 1, 2, 3, 4, 5 orang, ya. Murid Yesus saja 12, belum lagi perempuan-perempuan yang ngikutin, ya. Dan perempuan-perempuan yang ngikutin rombongannya Yesus saja diperkirakan sekitar 30-an orang. Ya, kalau orang banyak ngikuti pasti ada ratusan orang yang berbondong-bondong pergi kemana? Ke rumah Yairus. Nah, mereka ini masyarakat, ya kenapa saya katakan ratusan? Karena mereka waiting for apa? Mereka waiting for miracles. Mereka pengen lihat mujizat. Mereka pengen lihat pertunjukan mujizat. Makanya berbondong-bondong. Apalagi ketika yang dikatakan anak itu sudah mati. Nangkep ya saudara? Orang-orang katakan, kok misteri ya? Di satu sisi kepala perwira itu apa namanya? Kapten perwira, kaptennya Romawi hanya berkata, ucapkan sepatah saja, anakku sembuh. Sementara ini Yesus harus datang ke rumahnya Yairus.
Misteri, kadang-kala gitu. Kenapa ya Tuhan kok seakan-akan kelihatannya berlama-lama. Satunya ngomong imanmu, udah pakai imanmu. Anak itu pada jam itu, anak itu sembuh di tempat yang jauh. Sementara ini tempat yang nggak seberapa jauh, Yesus malah datang. Saudara perhatikan keindahannya. Rencana Allah itu bukan rencana kita. Di tengah perjalanan, saudara, Yesus dari satu titik ke rumahnya Yairus. Dia bertemu dengan seorang perempuan yang membutuhkan pertolongan, yang sudah menunggu selama 12 tahun. Ya, Yesus itu harus ketemu dengan perempuan ini. Karena perempuan ini membutuhkan pertolongan. Perempuan yang tidak terkenal, perempuan yang dianggap najis, perempuan yang berjuang dengan kehidupannya yang amat sangat miskin. Saya akan beri contoh habisnya duitnya Veronica atau Bernice itu habisnya di mana. Ini bagaimana pengobatan sakit pendarahan pada zaman itu. Ini diambil dari kitabnya orang-orang Yahudi. Coba bayangkan, ini yang membuat uangnya Bernice itu habis. Ambillah 1 zus getah Alexandria, 1 zus tawas, 1 zus saffron, sekarang lagi terkenal saffron taman, dan tumbuklah bersama. Dia harus meminum ketiganya dengan anggur. Dan dia akan disembuhkan dari pendarahannya. Udah banyak dilakukan oleh Bernice. Dan tidak akan menjadi mandul. Dan jika tidak berhasil, kalau cara pertama yang gagal, ambillah 3 bejana penuh bawang Persia. Rebuslah dalam anggur. Beri dia minum. Sambil berkata, ini kan aneh ya. Makanya di dunia orang Yahudi juga pernah terjadi kebodohan ini. Berhentilah pendarahanmu. Gitu. Kayak di bestrap atau di tengking. Ya, kalau itu tidak berhasil, biarlah dia duduk di persimpangan jalan. Dan biarlah seorang datang kepadanya dari belakang. Dan mengagetkan dia. Berhentilah pendarahanmu. Gitu loh. Kan diceklek belakangnya. Berhentilah pendarahanmu. Bayangin saudara. Pendarahan 12 tahun. Itu berhentinya dikageti, saudara. Ini orang Yahudi loh, saudara. Ini rabi-rabi loh, saudara. Ini orang-orang yang mempraktekkan kesembuhan. Orang-orang yang ngerti Taurat. Ya, sudahlah. Saya nanti daripada dihujat oleh banyak orang. Nah, ini loh, saudara. Dan jika tidak berhasil, ini masih ada. Ini dari Talmud Sabat ya, saudara. Suruh gali 7 lubang. Dan di dalamnya bakarlah tunas anggur orla. Nggak tahu ngerti kayak apa. Biarlah dia duduk di satu lubang, memegang segelas anggur di tangannya, dan pindah ke lubang lain. Dan setiap waktu, pada saat pindah, katakan, berhentilah pendarahanmu. Dan jika tidak berhasil, sudah cara kenapa? Ini cara kelima. Biarlah dia memegang biji jelai. Ini jijik, saudara. Yang ditemukan di dalam kotoran seekor keledai putih. Spesifik, saudara. Jika dia menggenggamnya selama sehari, pendarahannya akan berhenti selama 2 hari. Dan jika dia menggenggamnya selama 2 hari, pendarahannya akan berhenti selama 3 hari. Dan jika dia menggenggamnya selama 3 hari, pendarahannya akan berhenti selamanya. Habis loh, Bernice. Habis loh, Bernica. Habis loh, Veronica. Ngikutin yang begini-begini ini. Tiap hari, nggak sembuh, lelah batinnya. Coba bayangin, saudara. Yang namanya Bernice itu megang, ya, jelai yang ditemukan dari kotorannya keledai putih, dipegang dari tangannya selama 3 hari. Makanya, saudara, ini Bernice itu lelah lahir batin, Veronica itu lelah lahir batin. Kita ngelihat bagaimana penderitaan seorang Bernice, perempuan yang sakit pendarahan, ditulis dalam Imamat 5 ayat 25-27, itu najis secara ritual, tidak boleh ikut ritual. Najis, saudara. Tentu orang ini, Bernice ini, Veronica ini, tidak pernah ibadah selama 12 tahun. Itu penderitaannya dia. Orang yang kena dengan perempuan yang sakit pendarahan juga akan menjadi najis. Maka perempuan itu harus terasing dari kegiatan sosial dan agama. Bayangkan, saudara, ya, itu sudah numpuk di hidupnya Veronica. Kita periksa berikutnya ya, saudara. Nah, kenapa saya tadi katakan jangan salah paham dulu. Saya juga punya loh, saudara. Nih, saudara.
Ini ujung jumbai jubah ini. Sebenarnya apa yang jadi isu sih di sini, saudara? Jumbai jubah. Ya, sebetulnya namanya adalah zit-zit. Zit-zit. Zit-zit itu kita buka sama-sama deh. Bilangan 15 ayat 38 sampai 39. Kita lihat ya. Zit-zit itu apa Bapak Ibu Saudara? Supaya Bapak Ibu Saudara tidak hanya asal ngomong, asal percaya bahwa asal jamah saja jubahnya. Tidak ngawur. Tidak sekepegangnya dia, tidak ngawur, saudara. Ya, 15 ayat 38 sampai 39. Saya bacakan ya. Berbicara kepada orang Israel, Tuhan nyuruh Musa. Dan katakanlah kepada mereka bahwa mereka harus membuat jumbai-jumbai pada punca baju mereka turun-temurun. Dan dalam jumbai-jumbai punca itu haruslah dibubui benang ungu kebiru-biruan. Ayat 39 poinnya. Maka jumbai itu ya makanya seluruh pria Yahudi waktu itu pakai ya, maka jumbai itu akan mengingatkan kamu apabila kamu melihatnya kepada segala perintah Tuhan sehingga kamu melakukannya dan tidak lagi menuruti hatimu atau matamu sendiri seperti biasa kamu perbuat dalam ketidaksetiaanmu terhadap Tuhan. Kalau kita baca sampai 40, maksudnya supaya kamu mengingat dan melakukan segala perintahku dan menjadi kudus bagi Allahmu. Jadi ujung jumbai yang seperti yang saya tampilkan di gambar itu adalah pengingat akan hukum-hukum Tuhan gitu loh. Mengingat akan perintah-perintah Tuhan. Jadi zit-zit merupakan alat pengingat kepada perintah Yahweh bagi umat Israel. Inilah zit-zit, saudara. Ya. Yang kiri talit gadol, ya. Kalau saudara melihat talit gadol ini untuk doa. Talit katan itu yang dipakai untuk sehari-hari, ya. Itu sama seperti talit gadol, tetapi dilubangi tengahnya dan dimasukkan ke badannya. Tapi kalau talit gadol, saya punya talit gadol, saudara. Ini talit gadol di tangan saya. Nah, untuk bisa warnanya ungu itu harus apa? Pakai jenis binatang laut, namanya murex. Nah, ya. Tapi gara-gara formulanya nggak ketemu, maka ini sudah tidak ada lagi, mereka ganti dengan warna putih. Jadi jangan heran kalau saudara melihat itu warnanya putih, ya. Kalau saudara ke Israel warnanya putih. Karena yang sesuai dengan apa yang diperintahkan Taurat sudah tidak ada lagi karena formulanya tidak diketemukan. Nah, jadi bukan asal jamah juga, saudara. Kata-katanya di atas, asal kusentuh saja jubahnya. Kita buka Maliaki 4 ayat 2, saudara. Jadi bukan tanpa alasan, bukan sekenanya. Itu sudah dikunci sasarannya dan dipegang memang. Ngotot dia. Perempuan ini ngotot untuk sentuh. Ya. Ayat 2 dikatakan gini, tetapi kamu yang takut akan namaku, ya, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Bapak Ibu pasti tanya, di mana ya ayat zit-zit? Saudara tahu ya, kalau kita periksa ayat ini bicara mengenai apa, saudara? Ayat ini bicara mengenai Mesias. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kita mundur sebentar ya, saudara. Yang dikatakan sayap, itu yang ini, saudara. Saudara lihat rumbai-rumbai, ujungnya saudara lihat talit gadol. Talit gadol, nah termasuk dengan zit-zit tadi, itulah sayap. Jadi pada saat perempuan itu nyentuh itu, dia percaya bahwa yang dia sentuh adalah Mesias. Jadi bukan sekedar nyentuh. Dia sentuh di mana apa? Pengingat akan hukum-hukum Tuhan. Dia percaya bahwa Yesus itu Mesias, Mesias yang juga menyembuhkan. Makanya
Dia ngotot walaupun kelempar ke kiri, kelempar ke kanan, ya kebanting ke belakang, dia ngotot gitu loh. Dia katakan apa? Asalku jamah saja jubahnya. Asalku jamah sayap itu. Asalku jamah bagian di mana yang membuat seorang pria Yahudi mengingat hukum-hukum Allah. Ketika dia lihat Yesus, dia berkata dalam hatinya, ini Mesias. Jadi bukan asalku jamah jubahnya. Asalku jamah jubah Mesias ini. Asalku jamah zit-zit Mesias ini. Aku sembuh. Bayangin ya. Waktu itu murid-murid Yesus belum mengakui bahwa Yesus adalah Mesias. Orang-orang Yahudi, bahkan yang ngikutin, melihat kuasa kesembuhan, belum mengakui. Satu-satunya yang sudah mengakui, itu Veronika. Itu Bernis. Makanya ada kisah di balik yang sangat luar biasa di balik ini. Ya. Markus 5 ayat 30, Lukas 8 ayat 45 sampai 6 mencatat Yesus merasa ada kuasa yang keluar dari dirinya dan berhenti untuk bertanya kepada orang banyak. Dikatakan teguhkanlah hatimu. Dalam bahasa yang lain dikatakan janganlah takut. Ya, anakku, kalau lihat ya, together, kalau bahasa Inggrisnya daughter, ya. Menyelamatkan juga berarti menyembuhkan. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Karena perempuan ini percaya Yesus adalah Mesias yang sanggup menyembuhkannya, maka Yesus menyembuhkannya. Iman hanya sarana. Allah yang menyembuhkan. Yuk kita periksa sedikit mengenai di Matius ini. Kita buka lagi Matius 9 ya. Teguhkanlah hatimu hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Yuk kita periksa lagi. Saya baca dari Lukas. Lukas ini dokter. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat. Ya, ada konotasi imanmu telah menyelamatkan engkau, telah menyembuhkan engkau. Dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Yunaninya, menjadikanmu utuh kembali. Sampai di sini ya. Makanya ada rahasia gitu loh. Ada rahasia yang luar biasa. Pada saat saudara berkata, kalau ada orang sakit, saudara berkata seperti ini. Ini orang ya nggak beriman, makanya nggak sembuh. Seakan-akan kita ini bicara begini, oh kesembuhan itu tergantung iman kita. Pelan-pelan ya saya berkata ini. Kesembuhan itu bergantung iman kita. Makanya seringkali iman itu diterjemahkan sebagai alat paksa dari kita agar Tuhan menjawab doa kita. Seringkali kan diterjemahkan sebagai itu. Tapi coba saudara melihat ketika di tepi kolam, ada seorang yang sudah lama sekali ada di tepi kolam itu. Dia mengalami sakit. Ketika air bergolak, dia beringsut untuk masuk ke kolam itu. Tetapi terlambat dengan orang lain yang sudah masuk dan sembuh. Yesus datang ke orang itu dan berkata apa? Maukah kamu sembuh? Orang tersebut tidak kenal siapa Yesus. Tidak pernah ketemu siapa Yesus. Tapi Yesus datang ke tempat apa? Kolam itu tempat ibadahnya atau kuilnya penyembah Asklepius. Asklepius itu dewa kesehatan. Nama anak Asklepius adalah Higena, asal kata higienis. Jadi orang tersebut tidak punya iman, tetapi inisiatif Tuhan untuk menyembuhkan dia. Itu sebabnya saya berkata pada Bapak Ibu Saudara, kita beriman, iman itu bukan alat paksa. Makanya saya berkata, doa yang paling tinggi berani berkata, jadilah kehendakmu. Bapak Ibu, siapa akhirnya si Veronika Bernis ini? Apakah tercatat di dalam sejarah? Saya kasih tahu, di dalam buku Bapak-Bapak Gereja, nama Bernis, nama Veronika itu harum. Siapakah dia? Bapak-Bapak Gereja mencatat, ketika Yesus dalam perjalanan Via Dolorosa, Yesus terjatuh. Dan seorang perempuan membawa kain dan menyeka wajah Yesus. Sehingga sebelum kain turun,
Kain Turin sudah diselidiki. Tapi apakah itu kain yang membungkus Yesus? Saya tidak berani berkata iya atau tidak. Tetapi yang ini, cerita ini unik. Ada seorang perempuan ketika Yesus terjatuh. Waktu Yesus terjatuh, perempuan ini bawa kain dan menyeka. Perempuan itu menangis melihat Yesus. Dia disembuhkan dari pendarahan. Dan di depan dia ada seorang laki-laki yang berdarah untuk dia. Perempuan itu tidak bisa menghentikan pendarahan, tapi hanya bisa menyeka wajah yang berdarah. Karena mahkota duri dan luka-luka yang di sekujur kepala Yesus. Perempuan itu yang menyeka wajah Yesus. Yesus mengenali siapa perempuan itu. Dan Yesus tersenyum. Saya lihat ada moral di baliknya. Apa itu? Perempuan ini tahu berterima kasih. Perempuan ini setelah disembuhkan, dia tidak hidup. Ini menurut cerita bapak-bapak gereja ya. Dia tidak hidup lagi buat dirinya sendiri. Tapi dia memberikan hidupnya untuk Tuhan. Dia ikut Yesus. Jadi kemungkinan dia ada di antara perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus. Salah satunya adalah Maria Magdalena. Orang yang 12 tahun nggak bisa ibadah. 12 tahun. Ya, nggak boleh bergaul sama orang lain. Sudah mengikuti seluruh tata cara pengobatan. Dari yang benar sampai yang paling gila. Sampai dia memilih untuk percaya kepada Yesus. Titik baliknya adalah ketika dia belajar firman. Ketemu bahwa ujung jumpai zit-zit itu. Zit-zit yang memberikan kesembuhan itu hanya dimiliki oleh seorang Mesias. Dan namanya Yesus. Demikian, hanya itu saja yang bisa saya bagi menjelang Jumat Agung. Dan saya harap saudara terberkati. Luar biasa. Betapa Bu Veronica ini ceritanya. Bu Veronica ya. Bu Veronica ini begitu menginspirasi. Oke, kami mulai dengan pertanyaan Bu Laura ya. Koson, kita ini kan sudah Kristen sejak lahir. Boleh dikata imannya iman Kristen, kelakuannya belum seperti Kristus. Jadi iman bagaimana itu? Saya highlight ya, Kak Son, kita ini kan sudah Kristen sejak lahir. Kristen itu apa dulu? Gitu loh. Makanya seringkali kita merasa berasumsi bahwa kita ini Kristen. Kita hanya beragama Kristen. Tetapi belum Kristen. Kristen artinya apa? Menjadi seperti Yesus. Kristen itu goal, Kristen itu hasil akhir. Jadi tidak bisa dimulai dari awal. Penyebutan Kristen itu tidak bisa dari awal. Kata Kristen itu hasil akhir. Apa hasil akhirnya? Menjadi seperti Yesus. Makanya kan banyak orang berkata seperti ini loh saudara ya. Saya nggak mau ke gereja. Saudara pernah dengar. Kenapa? Pak, ya karena gereja penuh orang munafik. Loh benar. Kalau saudara ke rumah makan, banyak orang lapar. Saudara ke rumah sakit, banyak orang sakit. Di gereja banyak orang munafik. Iya, mereka rawat jalan. Jadi makanya saudara kalau kecewa pada pemimpin, saudara salah. Saudara datang ke gereja memang dipimpin oleh seorang gembala. Tetapi kita ini mengabdinya kepada Tuhan. Makanya kalau saudara nggak cocok kepada satu gereja, ya kalau disuruh Tuhan pindah. Nggak usah ditahan-tahan gitu loh. Seringkali kan gitu nggak bertumbuh, punya pemimpin yang abusive, terus semua saudara bilang apa? Ntar kan berubah. Kalau saudara yang di abusive, saudara yang jadi korban, pindah. Kecuali saudara punya cukup api untuk melumerkan itu apinya. Makanya dikatakan gini, apakah kita sejak lahir? Nggak bisa saudara. Kita Kristen nggak bisa sejak lahir. Karena kekristenan tidak bisa diturunkan. Sampai orang mengenal Yesus secara pribadi, barulah disebut perjalanannya
Disebut sebagai perjalanan menjadi seorang Kristiani. Kalau orang Islam ada syahadat, cukup ucapkan kalimat syahadat, 2 kalimat syahadat, saudara langsung otomatis jadi Islam. Tapi kalau mau jadi Kristen, pada saat kita terima Yesus jadi Tuhan dan Juru Selamat, kita belum Kristen. Kita baru berkomitmen untuk menjadi seperti Yesus. Makanya seperti Yesusnya kapan? Sampai hari akhir kematian kita. Itu proses kita selesai. Nah, kata-katakan tapi kelakuan belum seperti Kristus, jadi imannya bagaimana? Ya bukan iman. Makanya kalau mau menikah, yang gadis-gadis, jangan apa? Jangan sekedar sama agamanya, Kristen, tapi harus satu iman. Imannya kepada siapa? Tuhan Yesus. Makanya kalau kejebak orang tua kalian hanya mengizinkan menikah, hanya satu iman, satu agama, akhirnya lihat babak belur lah. Terus kemudian terjadi apa? Terjadi perselingkuhan, terjadi banyak masalah, terjadi banyak drama. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena satu agama, tidak satu iman. Ngerti ya? Jadi imannya bagaimana? Ya bukan iman, Laura. Bukan iman. Makanya sekali lagi, kalau orang tanya saya, Pak Michael Sony sudah Kristen? Hampir. Kalau udah ngelihat usia saya, ya jatah hidup saya, di atas kertas tinggal 13 tahun. Tinggal 13 tahun. Tapi kalau Tuhan masih belum selesai, ya dilanjutin entah sampai berapa belas tahun atau berapa puluh tahun. Tetapi masing-masing kita berproses. Maka dari itu mari kita ngelihat. Baptisan, jangan maksa orang baptis. Apalagi anak kecil. Kita suruh-suruh dia, ayo baptis, ayo baptis, ayo baptis. Gitu. Jangan nyuruh anak-anak, anak baptis, baptis, baptis. Kenapa? Karena demi ngejar supaya apa? Anak tersebut kejar target usia segini, langsung baptis. Enggak. Baptisan itu adalah kesediaan untuk kita mengikuti Yesus tanpa syarat. Itu loh saudara. Makanya banyak orang Kristen salah kaprah. Datang ke gereja katanya melayani Tuhan. Melayani Tuhan. Katanya berbakti kepada Tuhan. Tapi kenyataannya orang datang ke gereja minta berkat kok. Betul nggak? Makanya gereja yang menawarkan berkat itu sukses laris manis. Jualannya kan gitu. Ya. Kalau kita benar-benar kita ke gereja berbakti. Dan kita ini gampang loh menstigma, tadi saya katakan, gampang menstigma orang dengan mengatakan, kamu nggak beriman. Iman itu apa? Iman itu yang paling tinggi sampai penurutan kepada kehendak Tuhan. Itu beriman. Oke, terima kasih. Lanjut. Oke, dari Kak Esther, mungkin kasih komentar ini. Ya. Orang yang merasa berhutang, dalam tanda petik, biasanya lebih mengabdi ya. Nah, Seperti itu. ini yang benar, merasa berhutang biasanya lebih mengabdi, berusaha untuk membayar tapi nggak terbayar. Tapi sekarang ini kan orang yang berhutang kan ngegas. Ya, kita yang ngutangi itu kadang-kadang malu gitu. Kan ngegas gitu. Ya kayak benar-benar sendiri. Udah tahu kita ini berhutang dengan Tuhan dan tidak terbayarkan. Kita melayani Tuhan dengan baik, tapi ngegas. Kalau lagi minta sesuatu sama Tuhan, seakan-akan Tuhan pembantu. Engkau penuhi, aku anakmu. Padahal Yohanes 1, ya, Yohanes 1 ayat 12, proses itu menjadi anak itu proses. Tidak mendadak jadi anak. Oke, kemudian dari Yohan Wijaya, Matius 9 ayat 22 itu berarti menunjukkan bahwa Veronica ini percaya akan keajaiban dari pribadi Yesus atau seed-seednya yang menjadi simbol Ya, untuk iman meraih mukjizatnya. Pak Yohan, seed-seed itu hanya untuk karena dia ingat mengenai kemesiasan. Makanya dia pegang itu, ya dia pegang itu bukan gini. Oh ya kalau megang yang lain nggak sembuh, enggak. Tapi dia unsur megangnya seperti dikatakan gini. Seed itu adalah mengingatkan akan perintah Tuhan, mengingatkan akan janji-janji Tuhan. Mesias itu punya apa? Punya kuasa kesembuhan di sayapnya, diterjemahkan sebagai seed. Makanya dikatakan asal ku jamah saja seednya, maka aku sembuh. Makanya itu bukan inisiatifnya Yesus, bukan. Itu inisiatifnya perempuan itu. Dan
itu ada tenaga yang keluar. Yesus menoleh. Nah, kayak dikatakan, berarti menunjukkan bahwa Veronika ini percayakan keajaiban dari pribadi Yesus. Jangan ngomong pribadi Yesus, tapi ngomong percaya keajaiban dari Mesias yang namanya Yesus. Hebat nih perempuan. Berarti waktu itu Veronika ini tadi Kak Son bilang yang pertama kali percaya Tuhan Yesus itu Mesias. Iya, Seperti karena itu pada kan? saat itu kan belum ada yang ngakui gitu loh. Gitu loh. Waktu Yesus dikatakan Yesus oracle, pembicara yang baik, penyembuh. Tetapi tidak ada yang percaya bahwa dia Mesias. Dan orang ini percaya Mesias. Hebatnya. Ya, Bayangkan terima di antara sekian banyak murid-muridnya aja belum betul, ngakui betul. loh. Kita ngelihat pengakuan. Makanya kita tuh kadang-kadang terkejut dengan apa? Iman-iman sederhana loh. Wah, Tuhan Yesus tuh kagum sama apa? Seorang ini loh, pimpinan seorang perwira Romawi. Yesus, aku ini atasan, ya atasan. Aku juga Aku tinggal nyuruh anak buahku untuk apa? Untuk melakukan dengan perintah gitu loh. Dan cukup perintahkan satu aja, ya ngomong aja sesuatu gitu, maka sembuh. Yesus kagum loh. Yesus kagum dengan orang-orang yang punya kualitas iman seperti itu. Hebat tuh. Jadi gini, orang Yahudi itu pada zaman itu setiap laki-laki itu di ujung bajunya itu pakai sisit. Setiap baju itu di ujungnya ada sisit. Nah, jadi bukan sembarangan kalau Veronika ini, oh pokoknya aku pegang sisit aja gitu, biar aku sembuh. Enggak. Nah, Veronika itu punya ini ya. Nah, ini punya pengertian ini. Maliaki 4 ayat 2. Ya. Tapi kamu yang takut akan namaku, ini kan judul perikopnya ya tentang hari Tuhan. Jadi ayat-ayat ini adalah tentang hari Tuhan. Ya, misalnya ayat 5, sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Jadi Nabi Elia akan datang, setelah Nabi Elia kemudian akan datang si Mesias, sang Mesias itu gitu. Nah, dan kita tahu ya bahwa Nabi Elia itu yang kemudian itu adalah Yohanes Pembaptis gitu. Ya. Bagimu akan terbit surat kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya, pada kanap, his wing, nih ya, kanap. Kanap ini tadi Kak Son sudah bukakan bahwa itu adalah ya di ujung pakaian gitu ya, ada jumbai-jumbai gitu ya. Wing itu bukan wing sayap gitu, tapi ada jumbai-jumbai di ujung pakaian gitu ya. Nih ya. Nah. Jadi, Veronika ini percaya bahwa Yesus adalah Mesias, maka dia mengambil jubah Yesus, bukan sekedar semua sisit dia pegang, karena semua laki-laki ada sisitnya gitu. Tapi kalau Mesias itu pada sisitnya itu ada kesembuhan gitu. Nah, jadi dia percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Itu yang terjadi. Paham ya? Jadi orang-orang lain percaya bahwa Yesus itu bisa menyembuhkan, tapi ya semua nabi juga kan ada mujizat, Elia ada mujizat, Musa ada mujizat gitu. Tetapi Veronika lebih dari sekedar dia percaya bahwa Yesus adalah nabi. Dia percaya bahwa Yesus adalah pribadi yang dinubuatkan dalam Maliaki 4 ayat 2 itu. Nah, gitu. Ya, jadi jangan wah, kita percaya udah pegang sisit aja, nanti kalau kita mau sembuh kita pegang-pegang, kita beli apa itu yang kayak Kak Sony punya itu ya, talit gitu ya, terus kita pegangin gitu. Enggak sembarangan seperti itu, bukan seperti itu yang dipercaya oleh Veronika. Ya, jadi Veronika ini percaya ketika dia melihat apa yang diperbuat Yesus, dia percaya bahwa Yesus bukan sekedar nabi, tapi dia percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Dan iman itulah pada kemesiasan Yesus itulah yang menyembuhkan dia. Gitu. Oke, terima kasih. Saya lanjut ke Kak Daniel Kurniawan. Kak, untuk kesembuhan dari bayangan Rasul Petrus dan sapu tangan Paulus, apakah ada dasar Alkitab? Terima kasih. Kita buka di Kisah Para Rasul 5 ya.
Mulai dari ayat 14, dan makin lama sebelumnya pada saat Petrus khotbah ada 5.000 orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan. Dan makin lama makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya. Ingat ya, sebelumnya ada 5.000. Pasti kedengaran di sekelilingnya ya. Apalagi pada saat itu terjadi, banyak orang-orang yang datang beribadah ke bait Allah pada saat itu ya, pada saat itu. Makanya ketika Roh Kudus turun, dikatakan ada orang-orang saleh dari seluruh dunia lagi datang ke sana. Nah, pada saat itu jumlahnya amat sangat banyak. Dan dikatakan apa? Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam. Menurut saya sampai sejauh ini, Daniel Kurniawan, saya tidak menemukan dasar Alkitabiah di Perjanjian Lama, tidak ada. Saya ngerti pokok cara berpikirnya kamu. Kalau perempuan sakit pendarahan itu percaya pada satu bagian kebenaran di Alkitab, sebenarnya dipraktekkan. Tetapi kalau ini orang-orang banyak, itu karena apa? Butuh jamahan. Tetapi kemungkinan ya, ada orang-orang yang sembuh. Makanya dikatakan apa yang diperbuat oleh murid-muridnya itu jauh lebih besar daripada yang dilakukan oleh Yesus. Jadi pada saat ini jalan, saudara, pada saat ini jalan, yang terjadi adalah apa? Orang kena bayangannya Rasul Petrus, itu mereka sembuh. Nah, karena mereka tidak semuanya bisa membawa orang-orang yang sakit itu ke sisi kiri kanan jalan, karena sangat banyak orang, ya, maka mereka bawa substitusinya pakai sapu tangan. Nah, tetapi yang terjadi adalah orang-orang itu, ya, kita ngelihat orang-orang itu disembuhkan. Tapi sampai hari ini saya tidak pernah melihat ada kebenaran yang menunjang perbuatan mereka. Saya belum nemu sampai hari ini. Kalau nemu saya akan beritahu. Tapi menurut saya itu tindakan spontanitas iman mereka. Ingat ya, bukan iman yang menyembuhkan, Tuhan yang menyembuhkan. Ya, Tuhan yang menyembuhkan. Jadi kalau kadang-kadang kita nggak bisa ngomong orang yang sakit, ini kok nggak sembuh-sembuh, kamu kurang beriman. Nggak bisa ngomong gitu, karena kesembuhan itu haknya Tuhan. Amin ya. Bahkan orang yang di sampingnya, ya, kolam yang bergolak, itu nggak punya iman sama Yesus. Baru percaya ketika Yesus suruh apa? Maukah kamu sembuh? Lu ya mau, gitu. Ya, oke, lanjut, silakan. Oke, tak lanjut ya. Sudah Dari lanjut. Kak Esther. Nah, ini tadi yang talit tadi ya. Kason, kalau boleh bertanya tentang talit, ada teman pendoa yang ngotot kalau doa minta dia harus pakai talit. Memang fungsinya apa? Ya bukan orang Yahudi, kenapa pakai talit? Loh ya toh? Ya. Nah, ini kan kliniknya Kristen. Merasa nanya, Kak Ane pernah lihat nggak pada saat kita melakukan perjalanan ke Israel? Ada nggak perempuan pakai ini? Untuk orang Yahudi yang ortodoks tidak boleh perempuan pakai itu, tetapi untuk beberapa Yahudi yang moderat, yang modern, diperbolehkan perempuan pakai itu, tapi yang ortodoks tidak boleh. Saya itu ketawa loh, saudara, orang pakai gini. Kita ini sudah diajar ya, kita contoh ya, perempuan Samaria itu. Udah tidak ada kiblat. Langsung proskuneo itu. Lah sekarang mereka mengatakan bahwa segala sesuatu yang Yahudi itu didengarkan Tuhan. Tuhan tidak mendengarkan loh orang Yahudi. Pada saat apa? Pada saat dibuang. Enggak loh, dibiarin Tuhan 70 tahun. Makanya kita ini Kristen Yahudi yang menganggap bahwa Yahudi itu yang paling bagus gitu. Kita harus tahu akar kita. Akar iman kita, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Tetapi kalau kita kembali ke tata cara ibadah Yahudi, kita dalam masalah. Gitu loh, ya. Makanya saya ngelihat nih ada teman-teman ngotot kalau dia harus pakai talit. Ya biarkan saja, Bu. Asalkan dia bahagia, nggak apa-apa, Bu. Gitu. Ya. Asalkan dia bahagia, kan kadang harus pakai minyak. Harus pakai minyak. Harus pakai garam. Harus pakai anggur perjamuan, harus pakai roti. Kan gitu, Saudara. Kadang-kadang saya tuh bingung lihat orang masuk ke tempat orang sakit. Orangnya sakit tambah sakit loh. Kenapa? Tahu ya bahasa Jawanya umak unik ya. Mulutnya komat kamit.
Saya ngomong sama mereka, sing biasa Mas, yang biasa. Gitu loh. Kalau mau doa aja, nggak usah komit gitu loh. Ya makanya kalau orang Kristen yang benar itu kadang-kala ya cukup lah, nggak usah teriak-teriak di rumah sakit. Saya sama Kak Ana doain teman kita Yuli yang sakit itu, saya doa dalam teduh gitu. Nggak doa di dalam nama Yesus, aku mengusir roh kematian. Wah, geger. Ya apa nggak suaranya kayak supporter, kayak bonek gitu pada saat kesebelasannya mengegolkan satu gol gitu. Next, silakan Pak Amos. Ya, saya rasa Kak Esther sudah mengerti dan paham. Ya, dengan Kak Antonio Panjaitan, iman-iman yang sederhana, apakah di dalamnya ada indikasi pasrah dan pokoknya demikian. Saya kan udah katakan tadi, imannya perempuan ini itu berdasarkan firman. Nah, iman yang benar adalah apa? Penurutan akan kehendak Tuhan. Benar. Dikatakan, yang penting ya adalah apa? Ini baru nih, yang penting Tuhan senang. Jadi istilahnya gini, kalau mau Tuhan sembuhkan, puji Tuhan. Kalau Tuhan nggak mau sembuhkan, puji Tuhan. Tetapi tidak berhenti berobat. Kan gitu tuh. Ada beberapa orang yang saya tahu, maaf, ya saya ngomongnya agak jelek. Sudah ketahuan skizofrenia, gangguan jiwa. Dikatakan apa? Di dalam nama Yesus, aku percaya obat-obatan ini, ya obat-obatan ini tidak menyembuhkan. Yang menyembuhkan adalah kuasa darah Yesus dan kuasa bilur Yesus. Padahal bilur Yesus itu untuk pengampunan dosa, bukan untuk kesembuhan harusnya. Aku katakan dalam nama Yesus, aku berhentikan obat ini. Walah, skizofrenia diberhentikan obat. Kimiawi otaknya tambah kacau. Kerusakan otaknya tambah banyak. Akhirnya apa? Kambuh. Wah, ini kayaknya kurang beriman nih. Gitu. Tambah orang-orang. Nah, seakan-akan kita percaya kalau semakin banyak orang, semakin doa kita dijawab. Ayo, ngaku. Kan gitu toh kalian? Ngaku toh? Seakan-akan Tuhan itu di demo. Ayo, jawab, 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 jawab. Ya, makin banyak orang yang mendoakan jodoh, enteng jodohnya. Jawab, jawab. Gitu. Apakah begitu? Kalau nggak sesuai dengan kehendak Tuhan, nggak akan dapat jodoh. Makanya tanya Tuhan dulu, Tuhan ini hidup atau mati ini Tuhan? Aku serahkan ke dalam tanganmu. Gitu. Ya, Antonio ya. Penurutan pada kehendak Tuhan. Selamat berjuang. Ayo. Puji Tuhan. Terima kasih Kak Son. Oke. Siapa ini? Kesia. Bapak-bapak gereja zaman dahulu, mereka menulis Alkitab berdasarkan bahasa Latin atau Ibrani. Karena semua gereja yang ribuan tahun lalu pakai tulisan Latin di dinding gereja. Mungkin gereja Katolik itu mungkin Kak Son. Ya. Tuh, Kak Ana udah nulis Yunani dan Latin, guys ya. Iya sih, soalnya agak bingung ini, soalnya 2 tahun yang lalu doa Bapak kami itu dirubah gitu, ada yang dirubah, terus habis ini itu Papa Francesco the Pope itu ngerubah lagi gitu loh, terus Samuel tuh kok dirubah-rubah sih gitu, sudahlah kita balik ke bahasa Latin aja gitu, jadi kebetulan bahasa Latin kan hampir sama-sama bahasa Itali. Jadi ya sudah, sekarang kita kalau doa Bapak kami di gereja tuh kita pakai bahasa Latin sekarang gitu. Karena dirubah-rubah gitu, takutnya kok apa benar gitu, takutnya malah jadi menyimpang gitu. Our Father in Italian. Iya, Bapak kami sudah dirubah beberapa kali few times ya. No, just one time. One time, but I want to check again. Oh, you say? No, but no, I just say because it changed a little bit the translation of some words in Our Father, but I don't like so much if changing, so I prefer to Latin, to say in Latin. So this is official version, and I don't like so much if changing, even if little things, because ya suami saya ini kenceng, saudara. Yeah, this is the words of Christ. I don't like changing.
Kata-kata yang dirubah begini nih, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan kalau bahasa Indonesia, yang menurut surat dari Vatikan. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, menjadi janganlah membiarkan kami jatuh ke dalam pencobaan. Ya, jadi kayak tipis-tipis, tetapi karena Sam kenceng sekali, ya katakan kembali ke utuh, kembali ke kalimat utuh. Jadi seperti itu. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, diganti dengan janganlah membiarkan kami jatuh ke dalam pencobaan. Ya, baik, thank you ya. Jadi bahasa Yunani. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Kane, ada tambahan Kane? Doa itu kan dialog dengan Tuhan, bukan rapalan. Jadi Tuhan mengerti ya, apapun kata-katanya kita ambil esensinya gitu. Tuhan ngerti kok. Ya. Yang penting adalah tujuan hati kita, maksudnya apa aja, dan doa Bapa Kami itu bukan rapalan kalau di ini 10 kali atau 1 kali itu bisa melindungi kita dari, bukan. Yang penting kita kan melalui doa itu adalah formula kehidupan, bukan formula rapalan, ya hafalan bukan, tapi formula kehidupan kita. Kalau jangan membawa kami ke dalam pencobaan itu maknanya adalah kita tidak menjerumuskan diri untuk membiarkan diri digoda dan jatuh ke dalam godaan. Nah, itu dalam kehidupan sehari-hari itu seperti itu maknanya. Oke, selanjutkan Pak Amos. Ya, dari Pak Ferry, Pak Son menambahkan biasanya orang Yahudi yang melihat orang bukan Yahudi memakai talit itu merupakan sesuatu yang tidak pantas dan tidak sopan. Seperti kita jika orang Kristen ya memakai alat sholat padahal kita ini bukan Muslim. Seperti itu Pak Soni. Ya, masukan dari Pak Terima Ferry. kasih. Ya banyak tuh orang Kristen gitu toh yang pakai kupluk-kupluknya Islam. Beda sama kopiah ya. Kopiah itu adalah topi kebangsaan. Ya, topi kebangsaan. Jadi kalau pakai kopiah itu tidak menandakan kalian Islam. Tapi kadang-kadang kan pakai kupluknya Ustadz gitu loh. Dan kita ini ya pengen dikenal sebagai somebody yang, saya ini ahli agama gitu loh. Ya udah deh, nggak usah diributin. Ya, thank you Pak Ferry insight-nya. Ya, sudah tidak ada lagi Kason. Ya. Saya menangkap sesuatu yang luar biasa malam hari ini. Satu pertanyaan dalam diri saya, apakah kita ini dibanding Ibu Veronica sudah mengakui Yesus itu sebagai Mesias? Wow, saya tuh sedih sekali. Mungkin betul Kak Son, kita menjadi Kristen itu mungkin selama ini cuma agama aja. Waktu saya dengar kisah Veronica ini, sudahlah, nggak bisa ngomong saya. Masih banyak, masih jauh sekali harus diperbaiki. Terima kasih malam hari ini, Kak Son, mempersiapkan materi ini, dan Tuhan Yesus memberkati. Ya, Bapak, Ibu, Saudara, terima kasih, Kak Amos. Kita juga mesti mewaspadai ya, jangan-jangan kita ini jadi anggota gereja, terus mengiringi kakak-kakak rohani. Kita hanya rame mengiringi kakak-kakak rohani, tetapi kita tidak benar-benar ngejar Tuhan. Yes. Nah, mari kita kejar Tuhan. Kenapa? Kadang-kadang kita tuh aktif di kegiatan. Saya sendiri tertegur, Pak. Di antara yang saya paling highlight adalah ketika orang banyak itu megang Yesus, bersentuhan dengan Yesus, tapi nggak ada yang terjadi. Tapi begitu perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun, ya, anemia berat, di stigma masyarakat sebagai apa? Sebagai si najis, bau amis badannya 12 tahun. Tapi dia punya keteguhan, asalku jamah saja jubahnya. Bukan sekedar menjamu, tapi ada pemahaman, ada pengenalan iman, ada pertumbuhan iman. Ketika dia pegang, dia sembuh. Amin. Selamat berjuang ya semuanya. Tuhan Yesus berkati.